siang, selamat berakhir pekan. Gimana akhir pekan Anda? Mudah-mudahan semakin dekat bisa berkumpul bersama keluarga. Saya Kak Ros, berkumpul bersama Anda di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Dani di pojok sana dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Tapi kita mojok dulu untuk membahas apa sih yang lagi ramai di luar sana, menuai komentar dan perhatian publik, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Baik, ini datang dari dunia nyata, ramai di dunia maya, tapi yang dunia nyata juga kita nggak tahu apakah itu nyata atau maya gitu ya. Dari kemarin yang sempat ramai yaitu kontennya Willy Salim, seorang konten kreator yang memang sering membuat konten-konten tentang berbagi. Terakhir dia bikin konten membuat masak rendang 200 kilo ya yang dibagikan, tapi belum matang. Belum matang, dia tinggal 25 menit katanya, begitu balik itu yang satu kuali besar itu sudah ludes. Jadi orang-orang pada ngambilin semua gitu ya. Ya ini kemudian kontennya bersambung, ada yang kemudian bikin konten juga lagi masak rendangnya, manasin lagi di rumah gitu ya. Karena pas ngambil di tempatnya Willy Salim belum sepenuhnya matang. Tapi ini kemudian banyak komentar-komentar yang kemana-mana, akhirnya jadi menjadi pertanyaan dan banyak orang yang menganggap kok ini jadi negatif untuk masyarakat sekitar gitu ya. Kok seolah-olah kayaknya kok nggak sabaran amat nunggu dagingnya mateng. Jadi ada Instagram Willy Salim diserbu usai daging hilang di Palembang, diduga settingan dan didesak klarifikasi. Jadi banyak yang menduga itu sebenarnya bukan masyarakat yang nggak sabaran dan kemudian menyerbu dagingnya, tapi emang sengaja dikondisikan seperti itu gitu ya, supaya itu jadi sebuah konten yang menarik dan ramai diperbincangkan ya kan, karena ditinggal 25 menit ke toilet, balik-balik udah ludes tuh, padahal belum mateng, ya kan. Nah, kita lihat lagi seperti apa kontennya, dan bahkan ini juga beberapa public figure juga berkomentar, terutama yang berasal dari Palembang. Ada Gilang Dirga, Hart Gumai juga gitu ya, minta kejelasan benar nggak sih ini gitu ya, benar nggak ini bahwa masyarakat sekitar emang sengaja disuruh untuk ambil itu sebelum mateng. Kita lihat yang berikut. Komentar netizen yang menduga itu adalah settingan ya. Emang nih ada yang bilang gini ya, ini kayak dia nih, kita juga nggak tahu ini netizen betulan ada di lokasi atau tidak gitu, tapi ini ada sebuah postingan yang mengatakan seperti ini. Netizen Indonesia selalu tertipu. Memang udah di set Will keluar area 25 menit, rendangnya harus ludes untuk bikin sesuatu yang seru. Karena kalau dimasak itu rendang baru bisa matang sebelum sahur katanya gitu. Saya ada di lokasi. Satu, Willy tidak ke toilet, dia pergi ke mobil untuk makan, tidak dijaga karena cuma ada 1-2 polisi. Yang kedua adalah rendang nggak matang-matang, harus nunggu 4 jam lagi dan mereka memutuskan setting semuanya, ditinggal 30 menit lebih malah ditulis seperti itu. Ya, ada lagi komentarnya, coba kita baca nih. Tetapi di akun lain banyak yang ngaku ambil sebaskom terus dimasak lagi di rumahnya. Memang diperbolehkan karena nggak matang-matang, disuruh habisin. Jadi memang ya udah ambil aja, biar ya kalau matengin banyak itu kan lebih lama daripada kalau diambil sedikit-sedikit ya. Tiba-tiba difitnah maling padahal mereka yang kasih katanya gitu. Yang berikutnya, jadi mereka masyarakat nggak ngambil secara spontan gitu kalau menurut netizen ini. Kalaupun udah disetting, apa wajar ada yang ngambil pakai wajan bahkan pakai ember? Emang disuruh Kak, satu Palembang dihujat demi konten gitu. Yang berikutnya ada lagi komentarnya? Ya itu. Coba kalau dari Gilang Dirga, ya coba kita baca. Assalamualaikum, terkhusus Wong Palembang. Ada 2 sisi yang kudengar dari kejadian di BKB, daripada kita salah prasangka, apalagi di bulan puasa. Tolong yang tahu cerita aslinya komen di bawah yo, karena jujur sebetulnya agak dak rela aku namo wong kita jadi jelek gara-gara ini. Tolong nian komentar di bawah cerita aslinya, Cak Mano, kayak gitu ya. Ada juga storynya Hart Gumai juga, dia minta kejelasannya gimana gitu ya. Cak Mano ini, tolong diatensi Pak, saya sebagai putra daerah asli Palembang tidak terima atas konten yang sudah mencembarkan nama kota Palembang. Begitulah ya. Udah nih, kita langsung menuju ke bintang tamu kita yang pertama aja. Ya, memang kita sebagai konten kreator atau siapapun gitu ya. Ya kreativitas itu kadang-kadang bisa kemana-mana, tetapi jangan lupa juga sesudah kita berkreasi, kemudian kita harus juga berpikirkan kira-kira reaksi jangka panjangnya itu seperti apa. Ini buat pengingat juga termasuk buat aku. Ya, yang berikut kita menuju ke bintang tamu kita, ada Marcel Widianto. Kemarin sempat viral karena wishlistnya yang dibuat dari tahun 2016 itu beberapa terwujud. Ya, 2000 berapa? 2018, cepet banget terwujudnya ya. Salah satunya adalah punya pacar putih. Dia bukan cuma punya pacar putih, istrinya. Iya kan, putih. Dan apakah sudah benar sudah bisa melunasi hutang-hutang keluarganya? Kita lihat dulu profil Marcel berikut ini. Ya, kita sudah bersama dengan Marcel. Apa kabarnya?
bajunya sekarang putih. Iya. Dia ada coklat-coklat, takut ngambil rendang nanti dituduh. Baik, Marcel, ini kita mau bahas tentang wishlist kamu ya di tahun 2018 dan captionnya ini ya. Di tahun 2018 gue nulis ini, daftar mimpi yang kelihatan jauh banget buat digapai. Kalau dulu gue kasih lihat ini ke orang-orang pasti pada ketawa, apalagi pas sebagian punya pacar. Dan gue fans JKT48 berharap bisa pacarin salah satu member. Itu kan banyak orang yang bermimpi tapi nggak tahu diri ya, yang ini yang paling jauh. Iya. Ternyata malah itu tercapainya lebih jauh lagi gitu. Lebih jauh lagi dan terjadi. Dan terjadi gitu ya. Buat lo yang lagi berjuang jangan remehin kekuatan afirmasi, doa dan usaha. Tulis impian lo, percaya, gas terus. Gue yakin yang dulunya cuma tulisan besok bisa jadi kenyataan. Lo punya afirmasi yang bikin lo berjuang mati-matian? Coba cerita yuk di komen. Tapi ini kamu nggak tulis di sini ada jadi pejabat itu nggak ada? Nggak ada. Oh iya, makanya kalau tulisannya ada pejabat ya kan. Itu beda lagi tuh ceritanya. Karena sih jadi wakil wali kocak aja. Lebih ke lucu aja lah. Marcel, Iya, kamu sharing ini nih dalam rangka apa? Lagi menemukan itu apa memang lagi campaign untuk afirmasi? Enggak, ini lebih ke dalam rangka bersyukur aja sih. Karena memang saya baru tahu afirmasi itu baru-baru sekarang ini gitu. Makanya kemarin kan sempat diundang sama Ko Denny Santoso tuh, yang katanya bisa dibilang ada bisa nge-brain boost kita lah gitu. Ternyata kamu sudah melakukannya di tahun lalu, tapi kamu nggak tahu bahwa itu adalah namanya afirmasi. Nggak tahu. Jadi kamu tulis ini nih, ya. Ini kalau kita bahasa Inggris lancar, Ya. bisa main gitar, Main ngedit gitar. foto, video, film, desain dan apa? Dan saya skrip. Dan skrip, stand up dengan materi yang gue resah. iya. Jadi host di suatu acara TV, cek semua ya. Main film, FTV, sinetron. Cek semuanya. Iya. Punya rumah, Setidaknya nyicil. bisa, udah. Punya mobil Fortuner. Spesifik loh, udah. Spesifik, iya. Lebih atau lebih? Lebih. Lebih, Alhamdulillah. Punya apa nih? Punya warnet di rumah, karena dulu kan sering main warnet di ruang. Sekarang udah ada internet lah ya di Iya, yang rumah ya. billingnya lumba-lumba tuh. Meluas, Iya kan? Nih, meluaskan usaha dari gas 3 kilo menjadi 9 kilo. Jadi 12 kilo. Oh, jadi 12 kilo. Iya, 3 kilo jadi 12 kilo. Jadi 3 kilo itu subsidi. Oh, iya, Hanya iya. untuk rakyat miskin. Oh, tapi orang kaya masih banyak yang pakai sih. Yaudah. Berarti itu sudah melampaui juga Iya. ya. Tapi usaha, emang ada usaha kamu? Mama saya kan dulu tukang antar gas sama saya juga, Kak. Oh, oke. Terus punya pacar. Yang putih, nggak terlalu gemuk, rambutnya sebahu, lurus, dan juga manis. CL. Gak ada tulisannya JKT-nya di situ, gak ada ya? Itu ciri-ciri JKT banget. Iya. Emang orang yang selalu duduk, saya nggak tahu diri. Gak apa-apa, gak apa-apa. Wujudkan semuanya dan di atas. Amin. Iya, punya usaha antar jemput anak sekolah. Kalau dulu kan Kenapa? beda, antar jemput lontong dulu. Oh, enggak, kenapa kamu jadi pengen antar jemput anak sekolah? Iya, karena kalau dulu kan saya Angelo. Apa tuh? Itulah Kak pokoknya. Yang tahu di sini-sini aja lah. Ya kan, Angelo. Ya, gitu. Udah ya. Nantilah kita pas off cam kita ngobrol. Gitu. Oh iya, jadi yang lebih baik, pekerjaan yang lebih baik gitu ya. Pengen ke Amerika, Jepang, Australia buat stand up. Udah tercapai semua. Yang tercapai baru Amerika, saya stand up Wih, di langsung sana. jauh, langsung yang paling jauh ya. Iya. Yang lebih dekat malah belum. Iya, Australia belum. Kita kalah 5-1. Iya. Terus apa? Semoga terwujud, tidak lip service. Tidak lip service. Oke, di antara ini semua bisa berbahasa Inggris lancar udah bisa ya? Dikit-dikit. Oke, coba tes. Halo, my name is Marcel. Nice to meet you. Nice to meet you tuh. Nah, terus ada juga yang apa sih yang melunasi utang keluarga, ada juga di bawah. Utang keluarga. Melunasi utang keluarga tuh kayak ngelunasin semua bank keliling orang tua. Bank keliling tahu gak sih ya? Tahu Ya? tahu. Yang warnanya kuning, pink, biru. Udah semuanya. Udah semua, Kak. Alhamdulillah. Bahkan bank kelilingnya sekarang utang sama saya. Ya, kamu udah menjadi bank keliling. Saya jadi bank keliling. Nah, sekarang ini kan di tahun 2018. Yang kesini-sini ada lagi nggak wishlist yang kamu buat lagi baru? Ada, jadi ini tuh saya bikin ini tuh waktu itu sama Bintang Emon sama Erwin Wu. Yang sekarang tuh jadi wakil presiden Stand Up Indo. Yang dimana kita tuh di tahun 2018 kita tulis, nanti di tahun 2019 kita buka. Oke. Apa aja nih yang udah terjadi. Nah tiap tahun kita kayak gitu, Kak. Oke. Ada tambahan lagi nggak dibuka? Apa yang Nih ada? di tahun kemarin udah ada tambahan nih. Apa kalau boleh tahu? Jangan telat lagi. Oh, Gitu. lebih on time. Lebih on time. Jangan suka menunda. Oke, Gitu. bagus. Jangan mengiyakan semua orang. Betul.
Terus apalagi jangan lupa pulang ke rumah. Rumah. Itu yang di sebelum terakhir saya ingat tuh. Jangan pulang pagi, karena kan istri saya bilangnya jangan pulang malam, saya pulang pagi Kak. Iya. Iya. Jangan pulang pagi, pulangnya malam aja boleh, iya kan. Nah ini gimana cara kamu? Kan kamu cuma nulis aja, lupain, atau Iya. terus kamu baca-baca terus, atau gimana? Enggak, kalau ini aku tulis terus taruh di botol gitu Kak. Terus dilarung. Enggak dilarung. Jadi nanti di tahun baru di 2019 baru kita buka. Jadi setahun nih dibukanya. Nah itu tuh saya inget terus. Oke. Kamu inget terus, tapi kamu inget yang kamu tulis ya? Iya. Oh, aku kira kamu buka, kamu baca tiap pagi, atau kamu bakar abunya. Enggak ya. Saya tapi di depan kaca gitu. Ayo, katanya pengen punya usaha gas. Ayo, katanya pengen punya ini gitu. Di depan kaca ngobrol. Itu yang terus. sering kamu ulang-ulang itu usaha gas itu? Bukan, ayo katanya pengen punya cewek putih. Itu sih juga gitu. Berapa tahun nih? Yang paling terdekat ya 2019, yang setahun kemudian apa yang paling cepat yang terpenuhi? Stand up Kak. Nulis tentang keresahan kamu. Iya, tentang keresahan saya. Sampai akhirnya dari penonton bayaran, akhirnya bisa jadi host di acara itu. Oh, Masya Allah. Iya. Ya ampun. Akhirnya jatuh lagi karena attitude jelek. Oh, iya. Sekarang lagi bangkit lagi nih. Oh iya. Karena itu ya wishlist dia di tahun selanjutnya adalah memperbaiki attitude Iya, ya. itu dia. Oke, berikut. Atau mungkin ini sebenarnya yang buat kamu jatuh tuh karena istri kamu kesel kali ini. Coba Google. Coba kita lihat ya. Google nih. Bunyinya adalah Marcel dicariin istrinya. Buka, coba lihat. Dan istrinya kenapa katanya? Karena istri kamu tuh ya udah kemarin sering banget viral ya kan. Bahkan kadang-kadang emang sengaja dia bikin settingan gitu biar viral. Tapi kita sering lihat istri kamu tuh kalau pergi kemana-mana cuma sama anak kamu doang. Kalau nggak sama teman-temannya nggak ada kamu. Dan setiap kali ditanya sama netizen istri kamu cuma menjawab kerja gitu doang. Gitu kan diprotes benar. Iya memang, iya benar nih. Tuh lihat tuh. Son, you were born so perfect. The rest in living the world is enough to be a happy child. Happy ini. Tuh nggak ada kamu. Ulang tahun aja nggak ada loh bapaknya. Iya. Kemana ini bapaknya? Saya kerja Kak. Oh. Ini aja hari Sabtu saya kerja loh. Iya, saya juga sama. Iya, Kamu aja. harusnya kan kita ke Taman Safari nih. Ini saya di Taman Safari nih. Harus disyukuri kan, Nanti ada alhamdulillah. postingan lagi nih. Sebenarnya aku rasa istri kamu tidak masalah kamu Sabtu kerja. Masalahnya kamu malam kemana? Kok nggak pulang-pulang? Itu kan? Ya. Iya sayang. Iya, jadi itu. Karena memang saya mengiyakan semua orang Kak. Jadi itu yang membuat Waktu. istri saya. Karena memang ketika bapak saya dulu masih ada gitu ya, dia waktu banyak, uang nggak ada, ribut tuh Kak. Ini uang ada, waktu nggak ada, nah ribut juga tuh. Jadi kayak emang yang semua itu emang harus balance. Betul. Gitu. Oke, jadi itu ada di wishlist kamu selanjutnya. Ada di wishlist Hidup saya. harus balance. Hidup harus balance. Komentar netizen yang dijawab Jason juga ada ya kan. Oh, ada ya? Ini Marcel mana Marcel kerja. Kerja. Marcel mana Marcel kerja. Kayak di template ya. Semua yang nanya kamu di mana dia jawab kerja. Kalau bapak mana baru jonggol jawabannya. Oke, berikut kita lihat postingannya Marcel tentang anaknya. Ya ada videonya. Kita lihat yang berikut. Ini buat kamu. Iya Kak. Kemarin. Lagi apa? Ada suasana apa sampai kamu spesial mengabadikan itu? Suasana gak apa ya, kayak merasa gagal sih Kak sebenarnya. Merasa gagal? Karena ketika anak saya lahir, Archie itu ketika pertama lahir gitu ya, di momen itu saya bilang saya nggak mau melakukan apa yang saya alami dulu gitu, tidak ada waktu dengan keluarga. Sampai akhirnya ketika saya kerja ya selalu itu jawabannya tuh, papa kerja dulu ya, nggak mau gitu, karena memang nggak ada waktu buat anak gitu. Itu yang bikin saya kayak sepertinya harus lebih banyak lagi merubah mindset saya gitu, bahwa kayaknya memang momen-momen ini tuh memang saya dibutuhkan untuk keluarga dan anak gitu. Bukan semata-mata uang. Apa yang kamu rasakan waktu kecil yang kamu nggak ingin anak kamu rasain juga? Yang pertama sih ya waktu untuk anaknya dari bapak dan mama gitu. Dan selanjutnya ya nggak mau berantem di depan anak, atau mungkin membandingkan anak kita dengan anak keluarga gitu. Itu memang terasa kayak kayak kok ini bisa jadi masalah, tapi pas waktu udah gede tuh kayak ini yang ngebuat kita tuh
saya termasuk adalah orang yang nggak mau cerita mimpi ini ke orang lain karena ketika saya cerita terlalu tinggi mimpi lu, kita orang miskin gitu. Nah itu yang akhirnya terjadi tuh tulisan tadi gitu. Nah itu yang saya nggak mau gitu, nggak mau saya lakuin ke anak-anak saya. Kamu nggak pingin anak-anak kamu itu jadi ngerasa bahwa dia tidak layak punya mimpi ini, punya mimpi itu, punya mimpi apapun. Kamu ingin anak kamu melihat bahwa bapaknya kerja ini supaya anak kamu punya banyak pilihan. Seperti itu. Dan ternyata ketika bapaknya kerja punya banyak pilihan, bisa beli apa aja, ternyata bukan itu yang dibutuhin anak gitu. Apa? Waktu sebenarnya Kak. Ini Sabtu ini happy weekend ternyata jadi sedih aku ya. Oh, tapi terima kasih lo udah sharing. Karena ini mengingatkan juga kepada kita semua ya. Kita kerja buat apa sih? Buat keluarga. Tapi kadang-kadang kita justru punya terlalu sedikit waktu untuk keluarga. Betul. Karena bekerja. Apalagi buat istri. Betul sekali. Ada cuma foto anak. Benar. Istrinya mana? Padahal istrinya juga butuh waktu suaminya. Benar. Iya. Iya kadang suami tuh lupa tuh. Ketika kita udah punya anak, benar. Kita lebih perhatian sama anak kita dibanding sama istri kita. Dan itu yang saya alamin juga. Oh. Yang dimana ya istri butuh juga untuk ditegur gitu. Kadang kan kita kan udah fokus sama anak, ya udahlah, mission complete gitu, ternyata belum. Kamu ngalamin gitu juga Kak? Hah? Enggak sih kalau aku. Udah lupa misalnya. Oke, baik, yang berikutnya ini juga ada postingannya Marcel tentang almarhum ayah ya. Iya nih. Pilot Sukhoiku. Apa kabarnya? Tahu nggak kenapa pilot Sukhoi? Pesawat Sukhoi emang betul. Pesawat Sukhoi kan pakai ini kan. Oh, itu astaga. Itu karena pakai alat bantu napas kamu menyebutnya sebagai. Anakmu ini sudah berhasil bayar semua utang bank keliling yang selalu datang ke rumah kita. Sampai juga nggak ada kata nggak dijual pas beli jajan ke warung. Ternyata ini artinya ya Pak, pas Bapak narik asap rokok dalam-dalam meskipun batuk nantinya. Tenang Pak, keluarga kita nggak akan dipecudangi dunia lagi. Cucumu ada 2 sekarang, ganteng-ganteng lagi mereka. Kapan-kapan datang dong ke mimpiku. Senyum selalu kamu Pak di sana. Hormat pilot Sukhoiku. Oh, ini lagi melo-melo banget. Ya? Iya Kak. Lagi merasa berat ternyata jadi bapak. Apa? Uang ada. Apa yang berat? Berat. Laki-laki tuh berat Kak. Beratnya kita tuh dari kecil nggak bisa mengutarakan apa yang kita ingin bilang. Kita nangis dibilang cengeng. Kita ngeluh dibilang nanti nggak akan mandiri ketika harus kuat. Laki-laki harus kuat. Laki-laki harus kuat. Ketika kita cerita nggak ada yang dengerin kita. Jadi apa keluhanmu? Apa yang itu maksudnya karena memang dari kecil udah terpatri gitu, jadi apa yang ku keluhkan nggak akan bisa keluar Kak. Apa keluhanmu? Capek. Tuh kan, langit pun menjawab, iya katanya. Capek Kak. Kadang kamu butuh waktu untuk diri kamu sendiri. Dan nggak bisa menolak apa yang orang mau gitu dan lebih mementingkan kepentingan orang lain dibanding diri sendiri. Dan itu membebani, itu capekmu di situ. Capek banget. Ya, belajar bilang enggak. Iya. Enggak. Tuh kan, belajar bilang enggak. Nanti ya aku tanya istriku dulu. Iya. Dia jawabnya gitu. Nanti Marcel gini ya. Nanti ya. Nanti aku tanya istriku dulu. Nah itu jawabannya. Oke, sekarang kita lihat pasangan berikut ini dan 2 anak ya. Berikut ini kita lihat profilnya. Anissa Rama dan Ani Dito. Oke, kita sudah bersama dengan Anissa dan Dito. Dan sudah ada Alma dan Alsya. Waalaikumsalam. Tuh ada tuh. Ya. Ada di TV. Iya. Ini siapa nih? Ini siapa? Ini siapa ini? Pak ini? Ini siapa ini? Asya, kelas dong. Ini adalah putri mereka yang kembar ya. Tapi kembarnya memang tidak identik gitu ya. Beda kan mukanya. Beda mukanya lucu ya, tapi lahirnya bareng. Dan sudah punya adik, Masya Allah ya. Terakhir kita sempat, terakhir udah, aku belum lihat bayinya. Terakhir tuh pas mau bayi tabung, pas mau mulai bayi tabung. Pas mau mulai bayi tabung. Sekarang udah anaknya udah 3. Alhamdulillah. Ini kamu posting ya di tahun 2024, kamu juga cerita bahwa kalau ini di awal-awal mau hamil aja bayi tabung. Iya. Tapi justru yang ketiga natural. Natural, benar.
alami. Alami, nggak kepikiran. Enggak. Sampai ya kita sendiri ya, terus juga keluarga, terus bahkan sampai dokternya pun kayak mukanya cuman solusinya itu cuman bayi tabung doang ya. Kemarin tuh. Gitu, karena Iya. kondisi kesehatan itu sebenarnya solusinya cuma bayi tabung. Iya, kita tuh kaget banget karena dari awal kita nikah sampai 4 tahun tuh kita kosong. Ya kan? 4 tahun kosong. 4 tahun kosong kita coba segala macam, pijat, makan kurma apa segala macam. Bayi tabung yang pertama juga gagal terus, dan ternyata di saat kita lagi pasrah yang kayak tidak merencanakan apa-apa, ternyata dikasih alami tanpa harus bayi tabung Iya, gitu. qadarullah ya. Qadarullah gitu, Masya Allahnya tuh. Nah, salah satu kalian katanya nih ya, kamu alhamdulillah karunia tersebut setelah belajar Al-Qur'an beberapa bulan iya, sebelumnya, benar. kita baru mengamalkan dan juga terapi dengan salah satu bacaan ayat Al-Qur'an di setiap harinya. Iya. Apa itu? Kalau boleh tahu? Pertama kan kita belajar lagi nih Al-Qur'an ya sama Ustadz. Nah, sama Ustadznya tuh dikasih tahu kalau mau meminta sesuatu lebih baik kita tuh baca ulang-ulang ayat di Al-Qur'an gitu. Nah, salah satunya waktu itu aku baca surat An-Nahl 72. Nah, itu tentang Allah menciptakan kita menjadi berpasangan, memiliki anak, cucu, dan kita harus yakinin itu gitu. Baca itu terus di setiap sholat, di setiap hari. Lagi ngelamun, baca. Lagi nyapu, baca. Abis itu di ujung-ujungnya kita selipin permintaan kita, kayak gitu. Nah, terus ada surat Al-Hasyr 21 juga. Itu pokoknya tentang kita menganggap bahwa ayat suci Al-Quran itu adalah kebesaran Allah gitu. Jadi kita benar-benar yakin, percaya. Itu alhamdulillah ya beberapa bulan kemudian itu ya Allah kabulkan gitu permintaan kita. Hamil itu yang Hamil yang ketiga itu alami. Itu kan kembali lagi, jangan kemana-mana.